Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arimbi Kusyarawati, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 1 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit informasi mengenai komunikasi interpersonal. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih komunikasi interpersonal dan kemudian apa saja karakteristik yang termasuk dalam golongan komunikasi interpersonal. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa saja hambatan dalam komunikasi interpersonal, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal, dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan komunikasi interpersonal dalam studi kasus. Pada video kali ini tujuannya adalah agar teman-teman yang menonton video ini dapat mengetahui apa pengertian dari komunikasi interpersonal, kemudian apa saja karakteristiknya, dan juga hambatan apa saja yang mempengaruhi pada komunikasi interpersonal. Kemudian di video kali ini kita juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal, dan yang terakhir adalah memberikan contoh studi kasus penerapan komunikasi interpersonal. Pertama adalah apa sih komunikasi interpersonal? Secara garis besar, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna antara dua orang atau lebih melalui pesan verbal maupun nonverbal. Nah, salah satu kutipan dari website yang saya baca, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam konteks hubungan sosial yang saling mempengaruhi, yang dimana artinya setiap partisipan dalam komunikasi memiliki peran aktif sebagai pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal dapat terjadi secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung. Tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang memahami untuk mendukung. Dan selanjutnya adalah apa saja karakteristik dari komunikasi interpersonal. Nah, beberapa karakteristiknya antara lain adalah dua arah atau two-way communication. Kedua pihak saling memberi umpan balik. Yang kedua adalah adanya kedekatan emosional. Komunikasi interpersonal melibatkan hubungan pribadi dan empati. Yang ketiga adalah konteks dipengaruhi oleh situasi, tempat, dan hubungan antara komunikator dan komunikan. Dan yang keempat adalah mengandung makna pribadi. Pesan seringkali ditafsirkan berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah verbal dan nonverbal, melibatkan kata-kata, ekspresi wajah, gestur, dan intonasi suara. Yang ketiga adalah hambatan komunikasi interpersonal. Hambatan dalam komunikasi interpersonal berasal dari beberapa faktor ya teman-teman. Dan yang pertama itu adalah hambatan psikologis, biasanya seperti emosi negatif atau prasangka terhadap lawan bicara. Yang kedua adalah hambatan fisik, seperti gangguan suara, jarak, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Ketiga adalah hambatan sematik atau kesalahpahaman makna kata dan istilah, biasanya karena beda daerah ya, mungkin di sini artinya ini tapi di daerah sana artinya lain. Next, hambatan budaya, perbedaan nilai normal dan kebiasaan antar individu. Yang kelima adalah hambatan persepsi, kesalahan dalam menafsirkan pesan yang disampaikan. Hampir kurang lebih sama ya dengan poin 3 tadi, intinya salah mengartikan gitu. Next adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal gitu. Nah, yang pertama adalah keterbukaan atau openness, kesediaan untuk berbagi informasi secara jujur dan transparan. Yang kedua adalah empati, kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, sifat suportif atau menunjukkan dukungan dan penghargaan terhadap lawan bicara. Yang selanjutnya adalah kesetaraan, adanya rasa sejajar, komunikasi dan komunikan ya tentunya. Nah, yang kelima adalah keterampilan mendengarkan secara aktif dan responsif untuk menghindari salah tafsir.
Nah, pada video kali ini saya mengambil salah satu contoh studi kasus di mana dari sebuah company, dari seorang atasan menunjukkan sebuah instruksi pembagian tugas proyek kepada seorang karyawan. Nah, atasan merasa karyawannya kurang mampu terhadap instruksi tersebut, kurang mampu atau kurang tanggap juga. Nah, dari sisi karyawan merasa tidak diberi penjelasan yang lebih detail. Nah, dari studi kasus tersebut analisisnya adalah hambatan terjadi karena kurangnya keterbukaan dan umpan balik dalam proses komunikasi. Atasan tidak memastikan pesan diterima dengan baik, dan sementara karyawan tidak meminta klarifikasi atau penjelasan. Setelah diadakan pertemuan terbuka untuk membahas masalah tersebut, komunikasi menjadi lebih efektif dan hubungan kerja pun membaik. Kasus ini menunjukkan pentingnya empati, keterbukaan, dan umpan balik dalam komunikasi interpersonal. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya adalah komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi interpersonal, individu dapat saling bertukar pikiran, kemudian perasaan, serta membangun hubungan yang bermakna. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan kerjasama yang harmonis di berbagai konteks seperti keluarga, pendidikan, maupun tempat kerja. Nah, saran saya dan penjelasan sebelumnya adalah setiap individu sebaiknya belajar memahami perbedaan, mengendalikan emosi, serta berani memberikan dan menerima umpan balik dalam cara yang positif. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai komunikasi interpersonal. Semoga video ini dapat berguna dengan baik bagi penonton. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.